Iya, Pak Arwan selamat pagi. Iya, beliau adalah tokoh masyarakat Tionghoa sekaligus anggota DPR beberapa periode yang lalu dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya mengenai tradisi apa saja yang dilakukan di perayaan Imlek tahun 2025 ini. Iya, selamat pagi Pak Arwan Cahyadi. Iya, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Oke, semua. sahabat budaya. Hmm. Hari ini ya hampir semua tempat ibadah ya di kelenteng dan wihara di seluruh wilayah Kota Makassar ini masyarakat Tionghoa berbondong-bondong mereka eh, apa namanya pergi ke kelenteng untuk berdoa. Nah, malam sebelumnya sahabat budaya ketika saya berjalan-jalan di salah satu kelenteng yang ada di Jalan Sulawesi itu kelenteng Kuan Kong. Di situ masyarakat juga mereka berdoa untuk apa namanya memanjatkan begitu banyak doa untuk kebahagiaan mereka di tahun 2576 ya bertepatan dengan tahun baru Imlek di penanggalan hari ini 29 Januari 2025. Kita masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Arwan Cahyadi. Iya, oke. Nah, Ya, sahabat budaya hari ini kita akan membahas mengenai Imlek, menjaga tradisi di era digital dalam program lifestyle di Perompak RRI Makassar. Beliau juga kita kenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus anggota DPR di beberapa periode yang lalu dan bagaimana juga kita akan melihat peran tradisi Imlek dalam kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Kita masih terus mencoba bersama dengan Pak Arwan Cahyadi. Nah, tadi pagi juga sahabat budaya saya juga sempat apa namanya mengunjungi salah satu kelenteng juga yang ada di jalan apa namanya jalan Sulawesi ya tepatnya kelenteng Zianma. tes, tes, Nah, tes. kelenteng ini juga sudah berusia ribuan tahun dan tadi pagi juga banyak sekali masyarakat mereka ada yang datang sendiri, ada yang dengan keluarga, ada yang juga datang bersama dengan para sahabat dan iya, selamat pagi Pak Arwan Cahyadi. Ya, selamat pagi Selamat Riri. pagi. Iya, Pak Arwan terima kasih waktunya ini Pak Arwan. Ya, Iya, iya, oke. Iya, Pak Arwan. ya, Iya, sebelumnya selamat merayakan tahun baru Imlek 2576. Iya, Gong Sifat Chai, Pak Arwan. ya. Terima Iya. kasih Pak. Iya. Ya, Nah, salam bahagia di tahun baru Imlek ini. amin. Terima kasih. Pak Arwan, bagaimana menjaga tradisi Imlek di era digital saat ini? Di mana banyak sekali nilai-nilai tradisional yang terancam tergerus, Pak Arwan. Ya, terima kasih Bung. Sedikit menanggapi sejak awal tadi pembicaraan bahwa Imlek tidak dirayakan di Makassar saja, tetapi di belahan dunia manapun juga. Selama ada orang Tionghoa di sana, maka Imlek itu selalu hadir di tengah mereka. Karena Imlek ini bukan upacara keagamaan atau acara keagamaan, acara kebesaran keagamaan. Namun ini adalah adat istiadat yang sudah dari sononya, yang sudah ribuan tahun lalu, kalau dikatakan tadi 2576, itu adalah penanda bahwa saat lahirnya Nabi Konghucu itu, Konfusius yang kita tahu, sudah menyebarkan bagaimana pesan-pesan daripada Nabi Konghucu itu yang menyampaikan bahwa harus patuh kepada orang tua, harus berbuat kebajikan, dan banyak hal-hal yang membuat kita semua hormat. Dan itulah penanda bahwa tanggal kelahiran atau tahun kelahiran Nabi Konghucu itu dianggap sebagai tahun raya atau tahun baru Imlek. Yang mana sesungguhnya itu adalah perayaan sukacita di mana kita memasuki musim semi. Dan itu cerita yang datang dari Tiongkok sana. Lalu bagaimana di belahan dunia? Itulah menjadi tradisi dari waktu ke waktu. Bahkan di bilangan dunia manapun juga selama ada orang Tionghoa, Raya Imlek itu ada. Pernak-pernik Imlek juga hadir di tengah-tengah mereka semua. Begitu, Bung. Iya. Lalu apa yang bisa dilakukan Pak Arwan ini untuk melestarikan tradisi Imlek di kalangan generasi muda? Nah, ini menarik sekali karena kita tahu kalau kita merayakan tentu akan hadir semua kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi. Mulai dari makan bersama, kalau seperti kita pahami bahwa menjadi kebesaran kalau kita duduk bersama, makan dengan orang tua, anak, cucu semua.
Dan itu adalah momentum di mana kerukunan keluarga tercipta pada saat hari sebelum Hari Raya Imlek. Contoh seperti semalam, di mana-mana tempat, baik di restoran atau di rumah keluarga, mereka pada umumnya duduk makan bersama. Itu adalah sebuah arti daripada sebuah kerukunan keluarga yang diciptakan sejak turun-temurun. Makanan apapun sederhananya, selama dia berkumpul dengan sanak keluarga, itu adalah sebuah tanda sukacita yang mereka bisa nikmati karena beralih musim semi misalnya pada waktu lalu, tapi ini sudah menjadi tahun baru Imlek, di mana bukan saja kaum petani merayakan, tetapi semua belahan dunia warga Tionghoa begitu. Iya, Pak Arwan sebagai seseorang yang juga ikut merayakan Imlek, ini apa peran teknologi dalam melestarikan tradisi Imlek ini? Ulang peran apa? Iya, sebagai seseorang yang juga merayakan perayaan Imlek, bagaimana Pak Arwan melihat peran teknologi Oh, dalam oke, oke, melestarikan ya tradisi baik. Imlek? Iya, Kita tahu bahwa teknologi sudah mendekatkan yang jauh iya, dan mendekatkan yang dekat dengan WhatsApp, dengan komunikasi, bahkan di beberapa bilangan keluarga yang saling jauh, katakanlah ada di luar negeri, di kota, di mana-mana tempat, mereka bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Google, dengan Zoom meeting dan lainnya. Nah, itu komunikasi yang sangat menguntungkan, sehingga apabila tidak berkenan atau tidak berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah keluarga, katakanlah kumpul di kota kelahirannya dengan orang tuanya, maka saat itulah peran daripada teknologi yang kita tahu bahwa sudah mendunia, dan itu menjadi sangat bermanfaat, sehingga tidak perlu kita harus terbang ke sana kemari, cukup dengan video call atau sejenisnya, maka komunikasi bisa terjadi sampai anak beranak, cucu misalnya seperti itu, ya. oke. Nah, kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam menghadapi tradisi Imlek di era digital ini, Pak Arwan? Kalau menurut saya tantangannya yang dihadapi adalah tidak, karena kita lihat bahwa pada umumnya generasi-generasi yang katakanlah anak-anak yang sudah main gadget seperti ini, bahkan sepertinya eh, karena dunia alamnya sudah terlalu luas, sehingga terkadang komunikasi dengan orang tua sudah agak sedikit berkurang, komunikasi dengan sepupu sanak keluarganya agak berkurang. Tetapi syukur karena hal budaya tradisi ini, kita dipertemukan di satu hal di mana sukacita Imlek hadir. Oke. Mungkin setelah itu bubar lagi, ke sana kemari dia menjelajah dengan kegiatan teknologinya, dengan IT, semua mereka semua mencari kehidupannya masing-masing. Tetapi bersyukur Iya. kita semua menikmati hari raya resmi, sehingga komunikasi itu bisa terjadi, saling bertetangga, saling mengunjungi keluarga jauh sekalipun, kadang-kadang datang berkunjung dan kita mengunjungi, dan itulah penanda bahwa kita diberikan waktu ruang sehari penuh untuk hari raya, untuk bisa menikmati silaturahmi. Oke. Silaturahmi bukan saja kami orang-orang Tionghoa, tetapi non Tionghoa juga seperti itu kepada kami, dan kami pun berbalas kepada I- mereka-mereka di saat mereka merayakan baik itu Natal atau Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Dipawali. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Pak Arwan, kemudian bagaimana Pak Arwan melihat peran pemerintah dalam melestarikan tradisi Imlek ini? Uh, saya pikir peran pemerintah sangat luar biasa sejak era reformasi, mulai dari Gus Dur menyatakan sebagai hari fakultatif, Imlek adalah hari fakultatif, kemudian dinyatakan resmi oleh Megawati sebagai hari raya resmi dengan seperti apa yang biasa dilakukan oleh umat agama lainnya, ya. Dan kita bisa menikmati keindahan dunia di belahan manapun juga dengan apa namanya, dengan handphone di saku atau handphone di tangan. Jadi itulah kita bisa menikmati apa yang terjadi di Tiongkok, apa yang terjadi di Melbourne, di Australia atau di Kanada sekalipun. Kita bisa melihat di Saudi Arabia pun juga seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana warga Tionghoa ada di sana bisa menikmati hari rayanya. Iya. Begitu.
Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari tradisi Imlek dalam menghadapi tantangan di era digital, Pak Arwan? Tantangan yang luar biasa menurut saya, itulah saya katakan bahwa syukur masih ada Hari Raya Imlek yang kita bisa menjadi titik bertemunya semua kegiatan-kegiatan di luar. Dari segenap lapisan masyarakat kita bisa Zoom meeting dengan komunitas tertentu, dengan keluarga tertentu. Itu tantangan yang menurut saya masih belum sampai terlupakan sama sekali. Oke. Itu. Nah, kemudian Walaupun sebetulnya itu bisa saja tergerus satu waktu. Ya. iya. Pak Arwan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi Imlek? Ya, tradisi Imlek hadirnya kue-kue. Hadirnya makanan tradisional. Kita tahu kue-kue banyak, kue dodol Iya. misalnya, kue Mhm. Yang lapis, manis-manis ya, Pak Arwan. manis-manis. Ada juga asin-asin. Oh, Kita tahu jadi kaum-kaum Tionghoa itu banyak yang pintar iya. mempersiapkan kue-kue jajan pasar, bahkan sampai perpaduan antara Bugis, Makassar, dan Tionghoa itu juga hadir dengan kue-kue yang sedikit. Boleh saya katakan bahwa eh, terjadi perpaduan. Kita tahu bahwa namanya cucurut juga ada. Namanya pun juga kalau dibilang di Tiongkok sana ada sop daging. Iya. Kita di Makassar juga tahu ada tocoto. Mhm. Jadi banyak perpaduan. Kita tahu bakpao juga sudah menjadi Iya. uh, apa namanya, kue kue yang sudah merakyat. Ya, bakso, ada juga bakcang, Mhm. bakpao, Iya. banyaklah menurut saya, onde-onde, Iya. ya banyak. Kemudian menjadi apa, satu kue pemersatu kalau Iya. menurut saya. Oke. Kue kura juga kita bisa dapatkan, yang merah-merah itu Oh kita iya. bisa dapatkan Heeh. di berbagai bakpao isinya macam-macam sekarang, bukan saja apa, ada bakpao yang juga halam tapi juga Iya. ada halal, ya. Bakpao ada isi kacang, ada isi Isi coklat ya? eh, apa namanya, kacang kacang Mhm. kacang kacang dengan gula, Iya, ada juga iya. dengan Aha. kacang hijau, Ah, banyak macam. iya. Bahkan ada yang sudah dilapisi dengan kaya, jadi Iya. sudah berbagai isi. Ayam Mhm. juga ada, banyak berbagai isi. Iya. Tapi saya belum menikmati bakpao yang isinya kambing, Oh belum pernah saya. belum. Oh Mungkin ya. satu waktu ada yang bisa bikin. Iya. Ya. Kemudian kalau bicara mengenai kue, kue favoritnya Pak Arwan sendiri yang mana ini? Kalau Oke. kue yang Aha. untuk mencari sih Iya. tidak, tapi kalau Ah. disajikan segala macam kue juga saya nikmati. Aha. Tapi ada yang Selama paling belum ada favorit pantangan, mungkin, kalau Pak kita Arman? kolesterol. Ah, ada mungkin yang paling favorit, Oh, Pak saya paling Arman? suka kue lapis. Oh, kue lapis. Oh, Paling iya iya. favorit saya suka kue lapis. Oke. Menarik, karena Oke. berlapis-lapis dan nikmat karena Mhm. isi gula, ah luar biasa. Oke. Ada juga isi susu, Oh, gitu. ada isi coklat, Mhm. kopi, kakao, banyak macam. Iya. Kue lapis berlapis-lapis. Iya. Pak Dan itu Arwan. punya makna. Oh, Maka iya. Aha. berlapis-lapislah engkau turun-temurun. Oke. Kira-kira seperti itu. Heeh. Berarti adakah Hmm. kue-kue yang mendatangkan keberuntungan, Pak Arwan? Mm-mm. Iya. Oke. Iya. Iya, tadi kita masih terus mencoba terhubung dengan Pak Arwan. Iya, mengenai kue-kue tradisional ya yang selalu disajikan di tradisi Imlek. Iya. Aha. Iya, oke. Nah, sahabat budaya tadi juga Pak Arman juga sudah menjelaskan bahwa tradisi Imlek ini merupakan tradisi yang memang apa namanya wajib oleh dilaksanakan di mana saja ya, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia dan bisa dikatakan bahwa ini merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Cina yang apa namanya mereka kalau mudik itu besar-besaran. Oke, Pak Arwan. Oke.
Nah, ini juga merupakan apa namanya sebuah tradisi yang sangat besar dalam sejarah perayaan Tahun Baru Cina, di mana pada saat ini semua keluarga berkumpul dimanapun di belahan dunia manapun, mereka datang bersama-sama dengan menyatu dengan keluarga mereka untuk bisa menikmati apa namanya tradisi Imlek yang hanya datang setahun sekali. Kita masih terus Ya, mencoba terhubung. Ya, Pak Arman, Pak Arwan. ya. Iya, oke. Pak Arwan, adakah kue yang apa namanya menandakan keberuntungan? eh Kue kura Oh, kue yang kura. merah-merah Oh ya itu ya. identik dengan simbol kura atau penyu. Kita tahu Oh penyu iya. itu usianya bisa berabad-abad. Iya. Itu penanda bahwa kita panjang umur. Iya iya. Ya, kue lapis Iya. menandakan maka berlapis-lapislah kita dengan manis-manis. Ya, Oke. ya. Nah, berarti Kemudian masih ada kue-kue lain yang punya iya. makna, tetapi ya mungkin punya keterbatasan kalau kita tanya Hmm, sama ibu-ibu, masih sama lebih ini orang-orang ya. nona-nona, orang bilang Aha. yang pada wadawa, orang Makassar bilang pada wadawa Oh pada itu wadah. ketika meracik membuat kue-kue dan lainnya, itu pasti mereka lebih tahu. Kita hanya Oke. tinggal menikmati saja Iya. apa yang dihidangkan. Pak Arwan, tahun baru Imlek Ya, tahun 2576 ini tahun apa ini, Pak Arwan? Iya, eh, sekaligus sekarang sionya. sih katanya ular ular kayu. Oh, ular Seperti apa kayu. saya ular saya Ah, ah. nggak tahu persis bagaimana. Mhm. Tetapi kita tahu bahwa setiap tahun kita punya harapan yang Iya. sama, supaya tahun ini kita Mhm. akan lebih baik. Mhm. Selalu harapan kita seperti itu. Oh, deh. Mau ular, mau kambing, mau ayam, Hmm, penting kita juga berharap bahwa semua iya. hadir dengan sukacita dan semua kita harap hadir dengan penuh kebahagiaan. Oke. Nah, Pak Arwan, pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi Imlek? Ya, baik teman-teman, mungkin sebagai penutup ya. Iya. Ya, baik. Saya Arwan Cahyadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada segenap kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang merayakan, Kongsi Pak Chai, juga kepada teman-teman yang tidak merayakan, saya juga banyak terima kasih karena bagian Anda adalah bagian kehidupan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian sudah menghiasi kehidupan kami. Hidup kita bermasyarakat, hidup kita bergotong royong, hidup kita sesama, kita harus saling bertoleransi. Dan terakhir, saya menyampaikan selamat buat RRI, sekali di udara, tetap di udara. Iya, Pak Arwan, masih ada satu lagi boleh Pak Arwan, mohon izin. Oh ya, Iya, boleh, boleh. bagaimana masa depan tradisi Imlek di Indonesia? Tradisi Imlek di Indonesia, saya termasuk orang yang suka bertualang Iya, atau bisa keliling-keliling, suka jalan-jalan lah. iya, Saya pernah ke Maros, dekat-dekat, pernah ke Bulukumba, dekat-dekat. Semua orang-orang Tionghoa yang merayakan Imlek, semua dengan penuh sukacita. Nah, bagaimana di luar sana? Di luar Sulawesi, apalagi di Manado, di iya. Poso, ya di luar Sulawesi, ya kita tahu ada tempat namanya di Kepulauan Riau, Bagansi Api-Api, ada juga di Singkawang, Medan, penuh penuh dengan kegembiraan. Suasana Imlek itu hadir tengah-tengah mereka semua dan Imlek itu sekarang boleh kata milik kita semua. Sama juga Hari Raya Idul Fitri, walaupun saya non-Muslim, tetapi saya juga merasakan sukacita apa yang teman-teman lain merasakannya. Inilah bentuk kebahagiaan karena kebahagiaan kita bersama di saat-saat Hari Raya. Oke, iya. Pak Arwan, masih ada satu pertanyaan terakhir boleh Pak Arwan ya? Terakhir yang paling Boleh. terakhir ini. Oke, Ya. apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelestarian tradisi Imlek? Nah, pelestarian Imlek itu barangkali pertama berikanlah keluasan kepada mereka merayakan seluas-luasnya. Itu penanda bahwa kita ikut didukung di dalam melestarikan Imlek. Kita tahu pada zaman Orde Baru, Imlek itu dirayakan atau dilakukan secara tertutup, bahkan yang katakanlah ingin beribadah di kelenteng-kelenteng juga agak tertutup dan tidak dirayakan secara besar-besaran. Ah, sehingga tradisi waktu itu boleh kata tergerus, tetapi sejak Hari Raya Imlek sudah disahkan sebagai Hari Raya Nasional, eh, tradisi itu muncul kembali, seperti tarian barongsai Iya, muncul kembali. Sementara ini kita tahu ada namanya Potehi, wayang Potehi. Kebetulan ada desa di belakang sana itu. Ya, itu juga sudah mulai muncul, sudah mulai banyak
diselenggarakan di Jombang di tempat kelahirannya Gus Dur. Di situ sudah mulai ramai, dipergelarkan kembali. Kalau boleh sedetik saya lihat, ini wayang saya. Oh iya. Oke, oke, oke. Kedua permainan ini Iya. sungguh digemari anak-anak. Nah, Oh iya. ini kebetulan saya punya koleksi Potehi. Iya. Dan ini koleksi barongsai dalam bentuk miniatur. Hmm, Nah, ini anak-anak paling senang. iya. Dulu kedua permainan ini sebetulnya dilakukan oleh orang-orang tahanan, menurut cerita. Iya, iya. Orang-orang tahanan di sana tidak ada hiburannya, bermain-main sambil pakai kantong. Ini si Unyil sampai membuat kantong-kantong seperti ini menjadi pelakon daripada semua drama yang katakanlah pemerintah ingin mengkampanyekan masalah budaya bersih. Nah, si Unyil lah punya peran itu memperagakan bagaimana. Kemudian yang barongsai ini ya kita tahu anak-anak kampung pakai kotak sabun, dus, gardus-gardus dengan diikat dengan sarung, jadilah seperti ini. Nah, inilah bentuk permainan tradisional yang menurut saya masih tetap hadir di tengah-tengah kita. Oh, Yang oke. saya pikir permainan kita waktu kecil juga, Pak, karena sering diperlombakan atau jarang diperlombakan, kita tidak tahu tuh main bagaimana petak umpet, kemudian bagaimana main bambu, bagaimana katok-katok, itu jarang. Seandainya ada pesta-pesta rakyat sering dilakukan seperti itu, ya itu adalah upaya untuk melestarikan permainan kita waktu kecil. Dan sampai sekarang permainan kampung masih ada, tembak-tembak misalnya seperti itu. Iya. Iya. Hmm. Oke, Pak Arwan Syahri sekali lagi selamat tahun baru Imlek ya. Tahun Ya. 2576. Kongsi Pak Coy. Bung Sifat Iya. saya, selamat Imlek, selamat untuk RI. Iya. Makasih, Iya. Bung. Iya, terima Jumpa di kasih saat lain. Pak Arwan. Ya, Iya, sahabat budaya dimanapun mari, berada. makasih. Ya. Iya. Terima kasih kita sudah bersama dengan Pak Arwan Hadi, merupakan tokoh masyarakat Tionghoa yang sudah membahas begitu sangat lengkap mengenai Imlek, tradisi di era digital. Semoga dengan kebersamaan kita ini memberikan nuansa yang sangat istimewa ya, bahwa Indonesia adalah miniatur yang bisa dilihat oleh siapapun ketika ingin mendapatkan sebuah kedamaian, toleransi beragam yang sangat bagus. Datanglah ke Indonesia, dan sekali lagi untuk semua masyarakat Tionghoa dimanapun berada ya, yang selalu hadir memberikan kontribusi luar biasa buat RRI Makassar. Sekali lagi selamat tahun baru Imlek ya. Tahun 2576. Gongsi Fat Choi. Makasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Arwan. Makasih, Pak. Ya, mari ya. Pamit ya. Iya, terima kasih Pak Arwan. Ya, mari, Pak. Yuk. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda